Oke, saya rekam saja. Nah, saya mulai lagi dengan kenapa saya minta tolong Anda buang kata-kata target malam ini. Apa sih filosofinya? Oh, apa sih filosofinya? Kita lihat ya. Semoga nggak ngantuk malam ini dengan saya. Nah, nih. Boleh tolong dibaca nggak yang keras? Saya pengen dengar suaranya dari Mas Kak Shirley deh. Dari Kak Shirley aja. Kak Shirley. Tolong boleh dibaca Kak Shirley slide saya yang keras Kak Shirley. Silahkan Kak. Lihat target SBR minimum untuk perusahaan dapat beroperasi. Tapi minimum kan buat sales pemula. Apa artinya Kak kira-kira? Kalau dibaca pelan-pelan, ini kira-kira artinya apa ya? Target minimum untuk orang pemula. Untuk penjualan pemula. Oke, nggak apa-apa. Begini Kak Shirley, saya bantu ya. Terima kasih. Gini. Bang Denny kasih target kepada kita semua. Dia kasih target kepada kita semua nih. Ya. Kemudian Bang Denny itu bilang, target perusahaan kita misalnya, misal aja ya teman-teman ya, 1 miliar 1 bulan. 1 miliar 1 bulan target perusahaan kita. Misal. Teman-teman, kalau selevel pendiri perusahaan memberikan Anda target angka 1 miliar, oke? Itu artinya kalau Anda capai 1 miliar, perusahaan itu bisa beroperasi dengan baik. Ulang ya. Kalau Anda dengar target 1 miliar, lalu turun nih ke timnya Mas Ferry, ke timnya Mas Yanto, ke timnya Mbak Shirley, ke timnya Kak Nurul, ke timnya Pak Marwan, tiba-tiba ke timnya Kak Mulyati, ke timnya Asto. Terus Asto bilang, gue dapatnya berapa ya? Oh, gue dapatnya 100 juta, berarti target gue 100 juta. Target 100 juta yang harus Asto deliver ke perusahaan atau ke organisasi, itu adalah target minimum agar perusahaan bisa beroperasi. Itu dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih ngelihatnya. Kan kita sebagai sales kan nggak mau dong target kita diukur dari keadaan yang segitu. Kalau saya sih nggak mau. Kalau saya nggak mau. Bagi saya, dalam hidup bekerja profesional, bukan target yang menjadi tujuan saya. Bukan. Kalau saya dikasih target 100 juta, saya exit 100 juta, udah selesai dong. Mana Bang Denny? Bonus saya. Mana insentif saya? Ayo, udah janji kan? Saya kan udah dapat 100 juta targetnya. Mana? Mana? Enggak, teman-teman. Hidup itu jangan dipatok dengan target yang diberikan seseorang kepada Anda. Anda akan stres, seriously. Saya mau memberitahu jumlah angka ya. Tebak ya, saya minta Kak Leni deh. Kak Leni kayak dengerin saya ini agak-agak, ini siapa sih ini? Kok ngomongnya dari tadi nggak ada apa itu, apa namanya mungkin. Kayak kan pengen dapat 100.000. Nggak akan terjadi ya. Kalian boleh liatin saya terus, tapi nggak akan terjadi di mulut saya akan ngomong enggak. Kak Leni, tanya ya. Tanya ya Kak Leni ya. Kalau saya kasih angka berapa nih? 5. 5. 7. Kalau digabung 57 ya? Iya. Oke, kalian ini cukup. Kira-kira kalau saya ngomong 57 artinya apa, Kak? Angkanya 57. Kira-kira apa? Jangan ngomong umur ya. Gue belum sampai 57 ya, awas ya. Awas ngomong umur 57, gue belum sampai. Apa kira-kira, Kak? Kalau di otak saya 57 juta. 57 juta. Baik, terima kasih kalian nih. Saya senang. Anak sales itu mulutnya nggak boleh jauh-jauh dari foolish. 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 Lu bersin aja, 52 juta. Kalau dipanggil sama suami, sayang, ya 10 juta. Nah, itu baru anak sales ya. Jadi nggak boleh jauh-jauh dari. Nah, saya kasih tahu ya. Tadi saya bilang, Asto dikasih target 100 juta sama Bang Denny. Kalau saya jadi Asto, tujuan hidup saya bukan 100 juta. Tujuan hidup saya adalah 500 juta. Loh, masih keren. Apa hubungannya dengan tadi
5 dan 7. Digabung 57. Bapak dan Ibu, selama karir saya bekerja, saya sudah keliling negara, 57 negara, 142 kota gara-gara jadi sales. Tanah Suci salah satu dari 57 negara itu. Siapa yang ingin juga keliling dunia? Insya Allah. Yang nggak nunjuk berarti either nggak dengar suaranya atau anak sultan. Anak sultan mah bebas. Bisa keliling dunia kapan aja. Kalau saya bukan. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu filosofinya. Filosofinya ya. Biar teman-teman semangat jadi sales. Filosofinya gini, Kak Neneng. Nah, target dan tujuan adalah dua hal yang berbeda, Kak. Jadi Kak Marwan dan Kak Ferry serta Kak Sherly itu jangan pernah masang target menjadi dasar kita berperilaku, dasar kita melakukan kegiatan. Kalau saya pasangnya tujuan, tujuan yang saya pasang. Contoh tujuan tuh begini. Ya, ulang ya. Saya kalau ngasih kelas tuh saya suka matiin slide, saya suka ngobrol dengan teman-teman ya. Jadi kita kayak di ruangan kelas kan, nggak kayak di virtual kan. Nah, contohnya gini ya. Kak Reni. Contohnya ya, Kak Reni Mayasari. Dengar ya, Kak? Suara saya dengar ya? Nah, saya bilangnya gini, Kak Reni. Target saya diberikan oleh perusahaan 100 juta. Kak, tujuan saya 500 juta. Menurut Kak Reni, kenapa saya ngomong begitu? Kenapa penting ngomong begitu, Kak? Silakan. Targetnya harus lebih dari tujuannya harus lebih dari target yang di Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Oh, kenapa? Agar bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Yes. Mas Ahmad, saya mau tanya. Mas Ahmad Humaini. Oh, ganteng nih ya. Ini kayaknya top sales kita nih kayak. Mas Ahmad Humaini. Ahmed ya, Pak Ahmed Humaini. Kenapa, Mas? Kenapa kita kalau bertingkah laku, ngeset tindakan kita bukan berdasarkan target, tapi berdasarkan tujuan? Kalau target itu menurut saya ada limit ya, ada batasan ya. Kalau tujuan itu kita bisa menambah tujuan-tujuan berikutnya. Keren abis. Ya, kita kasih applause virtual. Ayo coba, pada bisa nggak applause virtual? Applause virtual, bukan begini. Applause virtual tuh pakai gini nih, lihat layar saya tuh. Masa gini virtual kayak di kelas aja. Aduh, kocak nih kelas ini. Rasa di kelas. Ya, pakai virtual Kak. Kalau kita virtual applause-nya tuh virtual. Yuk kita mulai lagi, teman-teman. Benar yang dikatakan sama Mas Denny. Gini, Mas Ahmed kok Mas Denny. Gini. Ketika saya bekerja sebagai seorang sales tahun 98, saya adalah account eksekutif ya. Teman-teman, account eksekutif itu adalah sales yang paling dasar dari piramida sebagai seorang sales. Sales account eksekutif itu Kak Artita, kerjaannya, halo dengan Pak Denny Surya, Pak, saya adalah ini, saya ingin ketemu dengan Bapak. Halo Pak, halo Pak, halo Pak, halo, ditutup. Nah, itu ya. Halo Kak Denny, halo Kak Oktien. Kemarin kita udah janjian Pak untuk kita meeting. Halo Pak, halo. Lah kok ditutup sih? Lah, halo. Nah, itu. Sales yang paling dasar. Hanya perlu 2 tahun saja saya jadi staff, saya naik ke supervisor sales. Orang-orang bingung. Kok anak muda ini tiba-tiba kok bisa jadi seorang supervisor ya? Di usianya yang baru 2 tahun lulus kuliah. S1 ya. Lulus kuliah S1 kok terus bisa jadi supervisor. Lalu saya cerita, saya bukan anak orang kaya ya Bapak dan Ibu ya. Waktu papa saya meninggal itu saya masih usia 15 tahun, saya anak yatim. Papa saya meninggalnya usia 44 tahun, masih sangat muda. Di puncak keberhasilan beliau sebagai seorang pengusaha, beliau ditipu, beliau meninggal. Meninggalnya nggak hanya meninggal doang ya, meninggalnya plus utang. Ah, seru ya.
meninggal plus utang. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan tuh, jandanya atau ibu kandung saya tidak menikah ya sampai hari ini karena ingin ketemu papa saya di sorga gitu melulu ngomongnya. Padahal ya ibunda saya cantik, cantik Bu. 172 untuk orang-orang Indonesia 172. Wow, ya. Ditinggal meninggal masih usia 41. Masih ranum-ranumnya. Ya. Ya kalau cuman dia nggak menikah. Nah, motivasi saya menjadi sales besarnya melebihi semua orang. Jadi ketika saya jadi sales supervisor, saya waktu nge-sales 2 tahun itu pakainya motor, Bu. Ya, motor. Kalau pada tahu ya ada Honda namanya Honda GL100 ya. Entah tahu entah enggak ya, cuman saya mau cerita. Honda GL ada yang tahu ya Honda GL100 ya. Itu pakai platina ya, Bu Linda ya, bukan pakai automatic kayak sekarang ya. Jadi kalau lu ngeslah nih ya, gue praktekin ya. Ngeslah nih. Enggak. Kalau di depan cewek cantik kayak misalnya ada Kak Aini, ada misalnya ada wanita cantik misalnya kayak Kak Neneng lewat di depan gue gitu, ngeslah aja gue berhenti dulu. Karena gue tahu motor gue nggak bakalan nyala sekali. Malu dong, motor buluk nggak nyala sekali selah. Tapi itu tidak merubah nasib saya. Ketika saya pertama kali bekerja tahun 98 jadi sales, di kepala saya hanya satu. Saya nggak mau jadi orang miskin. Karena saya melihat bagaimana ibu saya ditinggal oleh almarhum papa saya jadi miskin. Kami kehilangan semua harta benda ya, dan akhirnya ya orang tua kandung saya, si ibu saya itu tinggal di rumah kontrakan di daerah Durensawit. Saya melihat bagaimana orang miskin di negara kita ini, maaf ya, tersingkirkan. Seriously. Jadi saya punya dendam, Mas Ferry, ketika saya bekerja di usia muda. Saya akan menjadi orang yang tidak kekurangan. Kalau orang jalannya berdiri, saya udah jalannya berlari. Kalau orang nggak bisa bahasa Inggris, saya udah bahasa Inggrisnya udah tingkat dewa. Ketika saya ngomongnya masih belepotan ya, nggak sesempurna sekarang nih ngomong saya nggak ada fillernya. Filler itu artinya kalau Anda ngomong tuh apa itu apa namanya mungkin nah itu filler ya. Nanti bisa minta sama Kang Denny saya ajarin lagi teman-teman agar ngomongnya seperti saya udah nggak ada lagi fillernya. Ketika saya dapat insentif pertama saya, bos saya bilang gini, Ikrar, kamu saya angkat jadi supervisor. Bagi saya, supervisor artinya amanah. Ya Mas Anton, amanah saya dapat anak buah 7 orang. 5 dari 7 usianya 30-an tahun ke atas. Disupervisorin oleh anak umur 23, 24. Bayangin dong ya. Saya masih unyu-unyu gitu, tapi mensupervisorkan orang yang usianya lebih di atas saya. Bukan hanya di situ, teman-teman, nikmatnya jadi sales. Pertama kalinya, saya diberikan mobil kantor, dibawa pulang, kijang baru. Zaman waktu itu kijangnya masih kijang kapsul ya. Kalau ada yang tahu ya, kijang kapsul LGX B8302JI merah marun. Sepanjang perjalanan Om Edwin dari Halim sampai ke kantor, sampai ke rumah saya di Pondok Gede, saya nangis, Bu. Nggak berhenti. Saya membayangkan almarhum bapak saya yang nggak pernah bisa beliin saya mobil. Saya membayangkan ibu saya yang nggak pernah akan sanggup membelikan saya mobil. Tiba-tiba saya pulang membawa mobil baru dari showroom. Apa yang saya mau share sama teman-teman? Bukan berarti saya lebih hebat dari teman-teman, enggak. Hanya saya menaruh tujuan saya lebih tinggi dari target saya. Sehingga karir saya terus berjalan sebagai sales, ya sudah, saya bisa menikmati hampir seperempat negara di dunia ini dan melihat wawasannya. Nah, itu dulu nih yang saya mau kasih tahu nih, agar mindset kita sama nih. Kalau besok dikasih sama Mas Denny lagi target, jangan gini Bu, kebanyakan Pak, kalau anak sales itu, hah? Targetnya tinggi banget sih Om Denny, gimana gue dapetnya? Aduh, jangan. Jangan bicara. Gini, saya kasih tahu kenapa jangan. Ketika saya masih satu kantor sama Mas Edwin di tahun 2000, saya 2005-2010 ya Mas Edwin ya, kita satu alma mater ya. Nah, tahun 2008 kami itu dipanggilkan Pak Ferry dan Pak Marwan itu ada seorang motivator. Namanya tidak seterkenal Tung Desem,
Namanya beliau Krishnamurti. Ada yang tahu Krishnamurti? Bukan aktor, Krishnamurti. Ingat Pak Edwin, kita waktu itu pernah dipanggilkan tuh kalau nggak salah Krishnamurti. Beliau ngomong 4 jam dibayar 60 juta. Ya, beda-beda tipis lah sama saya dibayar sama Mas Denny sekarang ya. Ya, 4 jam 60 juta ya. Terus dia ngomongnya gini, Mas. Kalau kamu dihadapkan pada pekerjaan tanggung jawab apapun, misalnya ya, Mas Marwan ini nggak pernah ngomong di depan presiden. Tiba-tiba diminta nih sama Mas Ferry, Marwan, sini. Besok kamu bicara sama RI 1. Kira-kira Mas Marwan akan gimana ngomongnya? Kenapa saya, Pak? Saya belum pantas, Pak. Saya nggak siap, Pak. Kenapa bukan Pak Denny Surya aja? Kenapa bukan Pak Edwin, Pak? Si motivator ini ngomong gini ke Artita sama Kak Leni. Ini bagus juga ya buat anak-anak kita ya. Jangan pernah kamu bilang enggak bisa, enggak siap, belum mampu, belum saatnya. Jangan pernah diucapkan di mulut kita. Lalu orang-orang tanya ini si penyandang gelar PhD ini ngapain ngomongnya kok mengatakan demikian? Rupanya dia bilang, kalau Anda berbicara hal negatif sekali saja, contoh ya, malam ini saya kan ngisi nih, bukan ngisi tausiah ya Bu ya, saya ngisi ekspertis saya sebagai seorang sales ya. Saya pernah juga Pak Denny ngisi forum kayak gini di depan MTR ya, Masyarakat Tanpa Riba, itu juga seorang ustadz terkenal. Kalau Bapak Ibu pernah bersinggungan dengan MTR, pasti tahu Pak Ustadz yang saya maksud. Nah, ketika saya harus mengisi di depan kalian, saya tidak berpikiran, nanti materi gue jelek nggak ya? Enggak. Nanti Bu Denny ngantuk nggak ya? Nanti Kak Aini tidur nggak ya? Enggak. Ketika saya berhenti mengatakan yang buruk, maka 27 zat menguntungkan di badan saya membuat saya maju. Ketika misalnya Kak Nurul nih dikasih tahu sama Kak Maura atau Kak Ferry, Kak Nurul, besok kamu ya yang pegang targetnya 50% dari keseluruhan targetnya Pak Denny Surya secara organisasi. Lalu Kak Nurul bilang, saya akan lakukan. Maka 27 zat menguntungkan di badan itu membuat maju. Tapi ketika seorang Ferry bilang, saya nggak sanggup, 27 zat merugikan di badan Anda, menarik Anda mundur. Paham? Bahayanya Anda bilang nggak bisa. Paham? Bahayanya Anda bilang, gimana saya bisa melakukannya? Bahayanya di situ. Nah, ini yang saya mau berbagi. Gila ya, orang ngomong gitu, Bu, dibayar 60 juta, Bu. Tapi saya ingat sampai hari ini, dan saya lakukan semuanya. Makanya ketika saya menduduki jabatan-jabatan penting di usia muda, saya adalah salah satu VP termuda di generasinya FedEx Indonesia di RPX dalam usia 40 tahun ya. Belum pernah terjadi itu. Biasanya tuh posisi-posisi hebat itu diisinya orang-orang umur 50 tahun. Karena saya membawa mindset ini dari mulai saya awal karir. Ketika saya diberikan tanggung jawab lebih sama orang, dikasih territorial sales yang lebih, dikasih ini, nggak pernah Bu, di kamus saya Pak bilang, saya nggak siap, nggak pernah. Oke, sini, saya akan jalankan. Mana? Sini, kasih sama saya. Karena saya mengamalkan yang diberitahu sama motivator ini. Nah itu ya, kerennya ya, membuat mindset. Oke, masih sama saya? Apa sudah mau ngopi? Sudah mau ngerokok dulu? Oke, ya tahan dulu ya. Kalau mau sebat tahan dulu. Ya, jarang nih saya bisa berbagi nih. Waktu-waktu saya diambil sama Mas Denny malam ini. Kemudian saya mau berbagi. Jadi teman-teman boleh dibaca dulu dong. Saya minta tolong dibaca yang paling bawah dulu. Yang paling bawah tolong dibaca oleh teman saya. Saya minta tolong Mas Ferryanto Merangin. Silakan Mas. Yang paling bawahnya, Mas. Mas Ferry. Ya, oke. Set behavior berdasar tujuan, bukan target sales. Aktivitasmu akan berbeda. Kira-kira gimana menjelaskannya, Mas?
Kalau kita ngeset mindset kita berdasarkan tujuan, kita tidak akan terbebani dengan apa yang sudah ditarget orang. Karena kalau kita ditarget orang, kita bisa diukur kemampuan kita. Rasanya cuma itu aja. Thank you. Ketika saya akan membawa keluarga saya ke depan Masjidil Haram, nggak pernah terbayangkan saya bisa membawa seluruh keluarga saya ke sana dengan levelnya bukan level yang biasa-biasa saja. Saya bawa dengan fasilitas terbaik untuk bisa melihat Ka'bah. Karena yang saya terapkan tujuan. Saya bawa keluarga saya bisa mengelilingi dunia bukan dengan fasilitas murah meriah. Enggak. Karena yang saya taruh tujuan saya. Kalau saya ditarget 100 juta, saya nyampe. Insentif saya paling cuma 2 juta. 2 juta, Kak, buat beli teflon aja 1,7. Kelar loh. Dapat insentif 2 juta. Terus Kak Leni bilang, ayah beli teflon dong. Teflonnya berapa? 1,7. Hah? Insentifku cuma 2 juta. Lu minta teflon 1,7, gubrak. Tapi kalau dapat insentifnya 50 juta, berapa sayang? Teflonnya 1,7. Apalagi sayang? Itu doang. Tas nggak mau ganti. Sepatunya kayaknya udah mulai lecet-lecet tuh. Makeup kamu gimana? Masih pakai Wardah? Jangan dong. Pakai yang MAC gimana? Loh. Kau tahu ya Mas Ikrar ya? Yuk ratakan alis kita yuk, ratakan. Kak Oktian sampai ketawa ngakak tuh yuk. Ratakan alis kita, ratakan. Mas Anton, ayo oke Mas Anton. Oke. Jangan marah ya kalau saya lagi ngasih training ya. Saya suka bercanda. Nah, kita akan berbagi lagi tips yang saya bilang tadi. Jadi gini, kalau saya set aktivitas saya 100 juta, maka saya akan melakukannya biasa-biasa aja, Bang Denny. Gue akan nelpon orang hanya 3 sehari. Hanya gue ketemu buat ajak orang bikin proposal hanya 2, karena cuma 100. Tapi kalau saya set tujuan saya 500, aktivitas saya akan menggila. Orang belum sampai ngapa-ngapain, jam 6 gue udah sapa customer. Orang belum mulai kerja, Bu. Jam 7 masih sarapan, kakik. Saya udah selesaikan email saya. Saya sudah ngobrol sama calon customer saya. Nah, ini yang saya maksud. Ngeset perilaku, jangan dengan target lu yang cuma segini. Karena nanti usaha lu akan segini. Tapi ngeset yang namanya perilaku berdasarkan tujuan lu mau kemana. Pengen nggak tujuan kita misalnya membawa anak-anak kita sekolah tinggi di Jerman. Berarti kalau membawa sekolah tinggi di Jerman atau bawa yang namanya tahu ya, The Ivy League ya. Kalau teman-teman lihat film tuh ada The Ivy League ya. 10 universitas terbaik di Amerika. Saya beritahu nih, pinter aja nggak cukup, Mas. Ulang ya. Anaknya Mas Anton nih tiba-tiba bilang, "Papi, saya mau kuliah di Harvard. Saya kan bintang kelas. Saya kan idola juara." Nggak bisa, Mas Anton. Pinter aja nggak cukup, Mas, buat nyekolahin anak kita di Harvard. Nggak bisa. Lalu gimana, Mas? Harus pintar dan orang tuanya kaya, Mas. Kayanya kaya banget. Ini biar teman-teman follow me ya, the way I take my life. Kalau nggak punya sebulan ngirimin anak kita $30.000 ke Amerika buat sekolah di Harvard, nggak bisa, Mas. Tuitionnya mahalnya bukan main. Jadi kalau bisa sekolah di Harvard itu bukan hanya orang pinter plus orang kaya. Gitu. Nah, untuk kan masing-masing beda ya, masing-masing ada yang bilang kan relatif ya Mas Ikrar, daya kita ngelihat kaya itu kan relatif ya. Bagi saya melihatnya, kalau Anda tujuan hidupnya tidak tinggi, hanya sebatas target, siap-siap nggak bisa menikmati privilege. Udah itu aja. Oke, lanjut dulu ya. Baru yang kedua nih, semoga bisa menginspirasi Kak Neneng. Kak Neneng sudah bisa suaranya dibuka tadi? Sudah bisa keluar belum? Coba tes. Mute, unmute. Tes. Wah, belum bisa. Kak, udah besok. Kak Neneng, beli ini yang bagus, Kak. Nih, beli. Jangan yang 20.000 jadi sales ininya yang mahal dikit. Ini adalah investasi.
Kalau mau jadi sales jangan yang murah-murah, beli giniannya Kak. Ini investasi. Ini yang saya pakai ini emang mahal, mahalnya mahal banget. Tapi udah 2 tahun Kak, kagak pernah ganti. Dan ngomongnya nggak perlu begini. Tahu ya teman-teman ya? Oke, jadi Ayatullah. Jadi saya nih ngomongnya gini nih. Nah, kalau headsetnya Sultan ngomongnya nggak perlu. Nah, boleh juga, tapi nggak perlu gini-giniin gitu ya. Sorry ya Kak Neneng. Wow, keren tuh. Tapi kok suaranya nggak ada? Kak Neneng suaranya kenapa? Nggak ada. Coba nanti dicek ya Kak. Suaranya bagus tuh. Lihat, lihat. Teman-teman lihat, headsetnya bagus tuh. Ada lampunya. Jangan sampai terbang ya. Ada lampunya. Tapi nggak ada suaranya. Nggak apa-apa Kak. Nanti diperbaiki. Yuk, saya berbagi lagi tips yang berikutnya. Nah, coba tolong dong dibaca. Ada teman-teman saya yang mau cobain baca ini. Silakan. Yang tadi sudah keluar suaranya boleh. Siapa yang sudah keluar? Kak Neneng, sudah? Coba tes. Belum juga. Saya minta tolong dibacakan Mas Agus BD Tanur Demak. Demak. Silakan Mas Agus BD Tanur Demak. Demak. Tips 3 ya Pak ya. Yes. Jalan kontes kamu sendiri, bukan kata perusahaan. Jika tujuan saya tercapai, maka saya akan bawa keluarga saya ke Tanah Suci, Turki, dan Eropa. Masya Allah. Apa artinya nih Mas, kira-kira Mas? Ini tujuan hidup, ini tujuan impian ini. Oke, terima kasih ya Mas ya. Saya coba menjelaskan yang ini. Teman-teman, yang saya tuliskan di sini, ini Masya Allah luar biasanya di hidup saya loh. Ini. Jalani kontes salesmu sendiri, bukan kata perusahaan. Oke? Ini yang saya maksud. Kalau saya mau membawa keluarga saya ke Tanah Suci, saya mau membawa keluarga saya ke Turki, saya mau ngajak mereka ngelihat bagaimana indahnya Paris di malam hari, bagaimana indahnya Belgium, bagaimana indahnya Eropa, bagaimana indahnya Frankfurt, bagaimana indahnya Rusia, maka saya harus jalani kontes sales saya sendiri. Jadi gini ya, saya membayangkannya gini ya. Bapak Ibu tahu ya kalau saya ngomong kontes ya, tahu ya kontes ya. Kontes saya sendiri. Jadi ketika saya diberikan target oleh seorang Denny, Ikrar, target lo 100 juta. Target itu saya buang ke jendela. Kontes saya 500 juta. Karena 100 juta nggak cukup membawa kehidupan yang nyaman bagi saya. Nah, jadi saya menjalani kontes saya sendiri. Kapan saya harus follow up customer? Kapan saya harus ketemu orang? Kapan saya harus istirahat sebentar? Kapan saya harus ibadah? Habis itu saya lanjut lagi follow up customer. Kapan saya harus bikin virtual meeting? Kapan saya harus kumpulin orang? Kapan? Itu kontes saya sendiri. Jadi jangan datang ke atasan Anda bilang, jadi Bu Leni, saya dikasih target 100 juta, Bu. Saya mesti ngapain, Bu? Ini mental orang yang nggak paham bahwa dia nggak pernah tahu kontes yang harus dia lakukan. Nah, ini jadi nanti saya akan berbagi sedikit ya bagaimana kita kalau jadi pimpinan atau BM harus melakukan 3 hal utama. Nanti ingatkan saya. Nanti akan saya bagi nih 3 hal utamanya. Baik, saya lanjut lagi. Nah, bagaimana sih cara mencapai sales target? Ada 4 hal tahapan yang perlu dipahami teman-teman semua. 4 hal saja. Nah, boleh lagi nih. Coba tolong dibaca. Tadi udah Mas Ahmed. Sekarang saya mau panggil ada teman saya, saudara saya namanya Ibu Alfiah Ismianti. Kak Alfiah Ismianti, tolong dibaca Kak. Yang keras Kak. Brandingmu seperti apa? Sejalan nggak dengan perusahaan? Wow, suaranya bening banget. Suaranya jelas sekali. Bagus, Bu. Benar, kualitasnya di sini saya bagus sekali. Terima kasih, Bu. Branding Anda seperti apa? Sesuai nggak dengan perusahaan? Saya mau tanya sekarang. Ada nggak yang mau menjelaskan, berbagi sama teman-teman? Apa sih, Kak, kaitannya branding dengan sales? Branding itu apa sih? Ada yang mau coba jelaskan? Silahkan. Siapa yang mau menjelaskan apa itu branding?
Ada yang mau open mic? Siapa? Siapa yang mau open mic? Ada? Kayaknya minta saya tunjuk nih. Ada? Siapa? Branding, Mas Ferry. Silakan Mas Ferry. branding itu set kita terhadap customer. Jadi kalau customer, kalau misalnya ada saya telepon, dia langsung ingat, oh ini Ferry Tanur, pasti gitu. Oh, jadi sudah Berarti tahu. udah sejalan. Udah sejalan. Oke. Ada lagi yang punya beda pendapat dengan Kak Ferry? Siapa yang mau coba untuk berbagi? Mas Ahmed? Ya. Oke, silakan Mas. Mungkin menurut saya branding adalah menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang menjual brand itu. Orang yang menjual Orang brand. mengetahui bahwa Ahmed adalah Tanur. Mungkin seperti Ahmed itu. adalah Tanur. Oke, pertanyaan saya gini. Kalau untuk mencari Tanur bisa ke Ahmed, mungkin seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Jangan dimatiin dulu mic-nya. Kita Oke. ngobrol. Mas Ahmed, saya mau tanya. Sekarang produk utamanya Tanur apa? Produk utamanya Tanur apa? Produk utamanya Tanur haji dan umroh. Haji dan umroh. Oke ya, nih menarik nih ya. Saya mau tanya sama Mas Ahmed boleh, sama Kak Nurul boleh. Jika ada orang di sosial media, dia bertanya di postingnya atau di timeline-nya, saya perlu teman atau penyelenggara yang bisa membantu saya haji atau umroh. Dengan siapa ya saya mesti kontak? Pertanyaan saya hanya satu. Apakah nama seorang Ahmed atau nama seorang Ferry atau nama seorang Nurul disebutkan di sosial media itu oleh seseorang? Itu pertanyaan saya. Iya, disebutkan. Disebutkan? Disebutkan. Disebutkan ya? Nah, Iya, disebutkan. ada yang belum disebutkan? Harusnya disebutkan. Nah, harusnya. Gini, Harusnya. saya mau kasih tahu sedikit ilmunya. Gini, sedikit aja ya. Jadi teman-teman paham. Sosial media. Saya nggak nanya ibu bapak mau pakai apa. Mau pakai Facebook kek, mau pakai Instagram kek, mau pakai Twitter kek, mau pakai apapun, terserah. Ya. Sosial media. Saya pakai bahasa Inggris sedikit boleh ya? Boleh. Nanti saya coba jelaskan bahasa Indonesianya. Karena kalau pakai bahasa Inggris sedikit itu kira-kira kita agak-agak ada wacana dikit. It's not a license to sell. Itu dulu. Yang pertama. Yang kedua, it's not a license to spamming. Nah, bahasa Indonesia gini nih. Sosial media itu bukan izin Anda diberikan untuk jualan. Bukan. Jadi kalau Anda posting di sosial media, ada mukanya Ahmed. Ahmed, umroh haji, Tanur, hubungi saya segera. Pengalaman saya sih, 1% doang yang akan ngehubungin lo. Pengalaman saya. Kak Ferry, bikin video upload. Ngomongnya gini, teman-teman, saya Ferry Tanur. Saya ahlinya umroh dan ibadah haji. Jika Anda menginginkan layanan umroh dan ibadah haji tanpa pusing, tanpa puyeng, hubungin saya. 1% yang akan ngehubungin doang. Serius. Bukan itu sosial media untuk branding yang tepat di zaman sekarang pandemi. Bukan. Saya adalah salah satu orang dengan follower terbanyak di sosial media LinkedIn ya. Itu sosial media profesional ya. Yang followernya nggak bisa lo beli. Nggak kayak di Instagram ya. Mau beli follower Bu? Mau Bu? Biar bisa endorse Bu? Mau Bu beli follower? Ya. LinkedIn adalah sosial media untuk profesional. Saya adalah salah satu yang terbanyak di sana. Bagaimana saya melakukannya? Gini Kak Heni sama Kak Ayatullah. Branding itu, ini saya kasih ngomong pelan-pelan ya. Branding itu
Anda siarkan yang bisa Anda lakukan. Pertama, yang biasa Anda lakukan. Kedua, secara persisten. Ketiga, secara konsisten. Keempat, selesai urusannya. Ulang ya. Ulang nih, biar mantap ke kepala kita semua nih malam ini. Obrolan dari saya. Kak Endah, ayo oke dengan ini yang masih video-video mati ya. Ada Kak Linda, Kak Endang, Kak Apri, Kak Isni, Kak Aji Widodo. Kayak ngomong tas kresek saya kalau udah ada videonya. Nah, Kak Ardi keluar tuh. Halo Kak Ardi Nugroho. Sehat, Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, senyum. Nah, ganteng kan kalau senyum. Oke, saya ulang lagi. Yang namanya sosial media dan branding, Pak Asep, Tangerang Selatan. Satu, yang lu bisa Pak Asep, yang Pak Asep biasa lakukan secara persisten, Kak Tajul, dan secara konsisten. Ya, contohnya gini. Contoh ya, saya mau kasih tahu contoh ya. Biar teman-teman terinspirasi apa yang bisa dilakukan sebagai alternatif. Misalnya gini. Mas Denny menyampaikan campaign. Kita campaign ya, bulan depan pemerintah akan buka lagi umrohnya, misalnya. Ibadah haji sudah akan buka lagi, misalnya. Kita udah tahu campaign, ingat-ingat katanya Mas Ikrar. Oh, gue harus branding. Branding itu kaitannya dengan Anda sebagai sales ya, atau BM whatever it is namanya. Gini metodologinya. Contoh ya. Selamat pagi teman-teman Tanur seluruh Indonesia. Hari ini saya mau berbagi tips Anda bagaimana caranya Anda melakukan persiapan umroh. Yang pertama, pastikan Anda 1. Yang kedua, pastikan Anda 2. Yang ketiga, yang keempat. Nah, mau tahu informasi lanjutannya? Hubungin saya ya, kita ngobrol. Yang barusan saya omongin ini menurut teman-teman apa? Kak Sherly, yang saya omongin barusan ini contoh nge-branding itu hard selling atau soft selling? Kak Sherly, saya mau tanya. Soft. Kenapa? Memperkenalkan tanpa harus memaksa. Yang tadi saya omongin apa pertama kalinya? Ingat nggak? Teman-teman Tanur seluruh Indonesia, saya mau memberikan tips buat Anda semua bagaimana Anda mempersiapkan umroh Anda. Apa yang saya omongin di sini? Tips, tentang tips. Bedakan dengan gini Kak Sherly. Teman-teman Tanur seluruh Indonesia, perkenalkan saya Ikrar, saya menjual produk-produk umroh dan haji yang sangat kompetitif kepada Anda semua. Jika Anda memakai saya, tahu bedanya nih, teman-teman, antara yang pertama sama yang kedua? Iya. Oke, thank you Kak Sherly. Oke. Jadi yang pertama itu, kalau Anda disuruh branding sama perusahaan, diminta branding, Anda berikanlah edukasi ke masyarakat. Edukasi itu tips, cara jitu, yang harus kita hindari, yang sebaiknya Anda lakukan. Kasih itu kan ada kan masternya, ada kan yang udah dikasih tahu ilmunya sama Tanur. Kasih di awal. Lalu ujungnya jualan dikit. Kalau masih nggak ngerti, hubungin saya ya. Ini teknik jualan sekarang, Mas. Branding di masa pandemi. Kalau main Instagram, bikin karuselnya. Kalau yang nggak tahu karusel itu apa ya, slide berseri. Kalau masih belum tahu juga, ntar tanya sama Mas Denny, Mas ajarin kita bikin karusel. Itu slide berseri. Slide yang pertama, misalnya ya, Kak Reni bikin karusel tentang umroh. Slide pertama, Kak Reni akan ngomong, tahukah Anda 5 tips dahsyat kalau Anda melakukan umroh? Slide pertama. Slide kedua, umumnya masyarakat Indonesia banyak yang menderita karena tidak melakukan hal-hal ini. Karusel yang ketiga. Nah, Reni berikan ya tips buat kita semua 5 yang paling utama. Karusel keempat, tips pertama. Karusel kelima, tips kedua. Karusel ketiga, tips ketiga. Karusel keempat lo giniin. Wah, kok tips keempatnya hilang?
hubungin Reni yuk, kita bicara sambil ngopi. Gitu loh kakak, zaman sekarang sosial media dipakai, bukan lu posting poster lu, gua ahlinya umroh, gua ahlinya haji, buset, generasi umur-umur yang 50 tahun ke atas udah bakalan lewat. Sekarang generasi pembelanja terbesar adalah generasi Z. Kalau teman-teman belum tahu generasi, saya info sekalian, bonus biar pada paham. Generasi Z, calon pembeli kita umurnya 20-30 tahun ke Aini. Ini cara ngomongnya beda sama generasinya Pak Ferry yang udah 40 tahun ke atas. Beda. Jadi harus tahu nih di perusahaan Tanur, gimana ya gue ngomong sama calon pembeli haji umroh gue yang masih umur 20-30 tahun. Generasi milenial 30-40 tahun. Gimana gue cara ngomongnya? Mau ngomong sama generasi milenial, Anda pakai batik. Orang milenial bingung. Ini yang ngomong sama gue, profesional atau ini dosen. Paham dulu caranya handle generasi milenial. Umur 30-40 tahun. Generasi yang udah mapan, generasi X. Kayak modelnya Pak Ferry, kayak model Pak Anton, kayak model Pak Edwin, udah 40-50 tahun umurnya, itu generasi X. Ini memang cara pendekatannya lu harus rapi, kalau ketemu nunduk. Gimana Pak? Keluarga sehat Pak? Kita ngomong gitu sama anak generasi Z. Gimana Mas? Keluarga sehat? Mas saya belum nikah. Generasi Z nggak ngomongin nikah, Bo. Kita ngomongnya mau jalan-jalan sama selfie. Belum lagi Anda ngomong generasi baby boomers yang umur 50 tahun ke atas. Nah, ini harus paham nih jadi sales. Karena beda, Kak, cara ngomongnya. Beda cara penyajian sosial medianya. Beda cara brandingnya. Oh, ya. Kira-kira gitu ya. Sabar. Nanti kita break sebentar lah buat ke toilet sama buat ngopi. Bentar. Sekarang udah jam 9. Nah, jadi brandingmu sejalan nggak dengan perusahaan? Yang nggak sejalan tuh gini, ya. Yang nggak sejalan tuh gini. Gini. Saya pribadi, saya tidak pernah membranding kalau bukan urusannya sales, public speaking, tidak pernah. Saya tidak pernah membranding tiba-tiba saya ke pasar. Teman-teman, cara beli pete yang bagus adalah lihat ulirnya. Ada nggak uletnya? Ada nggak di dalam itu pete warnanya hijau-hijau? Nggak pernah. Jadi Anda harus konsisten nge-branding. Karena kalau Anda nggak persisten dan konsisten, Anda ditinggalin orang di zaman sekarang. Jangan nanti Anda muncul di sosial media Anda, terus gaya-gayaan gini. Wah, udah seminggu nih saya nggak ketemu kalian. Pasti kalian kangen. Siapa lu? Lu anak sultan boleh. Kalau situ bukan anak sultan, lupakan. Kalau belakangnya misalnya namanya Denny Ciputra, Edwin Bakri, ya boleh gaya-gaya. Tapi kalau enggak, brandingnya yang harus apa yang kita bisa, kita biasa, persisten dan konsisten. Coba mulai besok. Mulai besok pagi, seluruh warga Tanur habis misalnya sholat duha, branding bareng-bareng. Branding bareng-barengnya mudah. Kalau Kak Nurul pakai Instagram, kalau Kak Artita pakai Facebook, kalau Mas Ahmed pakai WhatsApp, kalau Mas Dedi pakainya misalnya Twitter. Mulailah mengedukasi orang. Belakangnya Anda di rumah bikin poster. Jangan di belakangnya nge-branding, tapi belakangnya lemari pakaian gantungan singlet. Jangan Anda branding di belakangnya, nanti Bapak kita jalan pakai sarung. Buat ginian di belakang kalian buat nge-branding atau pakai poster virtual kayak modelnya Pak Ferry. Pak Ferry itu udah bagus tuh, kasih poster virtual. Kalian pakai buat nge-branding boleh. Kalau kalian ikut acara-acara misal ya, Pak Ferry diundang sama Bu Artita. Fer, ikut yuk komunitas gue. Komunitas apa nih? Komunitas goes. Ikut aja jadi peserta, boleh. Kalau ikut peserta jadi peserta, jangan Anda jadi peserta itu matiin kamera. Jadi peserta kok matiin kamera? Jadi peserta itu nyalain kamera.
taruh branding Anda di belakang, Tanur Easy Haji Umroh. Jadi yang ngeliat Anda, siapa tuh? Nah gitu loh. Jelas ya? Oke, saya tanya dulu nih. Mas Denny, ini mau langsung hajar sampai saya selesai atau mau kita break dulu? Langsung aja Pak Ikrar. Langsung aja ya. Oke, kalau Ya, belum ya. pada Makasih capek, banyak. Pak. Teman-teman saya kasih tahu ya, saya udah nggak muda lagi, tapi saya kalau udah berbagi, anak umur 20 mah lewat lah sama saya energinya. Ya. Oke ya, jadi teman-teman jangan ngerasa, masih keras sih, masih muda, masih kuat. Enggak, insya Allah 17 Agustus besok umur saya 46 tahun. Doain ya, 17 Agustus saya akan 46 tahun. Anak saya udah kuliah ya, Kak. Lebih. Happy ya. Udah. Amin ya. Yuk kita lanjut ya, sebentar lagi kok. Baru habis itu kita tanya dan jawab. Yang kedua adalah fun closing. Misalnya gini, ini saya kasih tahu aja ya, sedikit bahasa Indonesianya. Apakah saya deal dengan orang yang fun? Atau Anda deal dengan orang yang nggak fun? Contoh ya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh Mas Adi Hermawan akan ketemu dengan misalnya Ibu Endoh ya, Ibu Endoh Mahfudoh ya. Mas Adi akan ketemu dengan Ibu Endoh Mahfudoh sebagai calon pembelinya. Mas Adi janjian virtual meeting, kan zaman PPKM kan Bapak Ibu harus tahu ya, zaman PPKM Anda kan susah ketemu orang ya, betul ya? Nah, nanti kalau ada sesi tambahan berikutnya saya akan ajarin outer circle, inner circle. Outer circle contohnya gini. Mas Ikrar, kan kita nggak bisa ketemu orang sekarang, PPKM gitu. Ya kan ada virtual meeting. Kan ada Zoom. Nah pertanyaannya, bisa nggak seorang Dedi nyuruh orang meeting lewat Zoom? Nah gitu. Itu kan jadi permasalahan terbesar di sales sekarang. Harusnya bisa. Tapi pertanyaan saya yang nomor tadi adalah, kalau Dedi ataupun Adi mau ketemu sama Neneng, tapi muka lo gelap, pakaian lo gelap, ketemu gini lo nggak senyum, Neneng juga keder, ini orang siapa ya? Jadi-jadian nih. Nah, yuk belajar yuk. Kayak Mas Endang nih lagi ngeliatin gue ya tanpa kedip tuh ya. Nah, ini kalau Pak Mas Endang tuh tersenyum ya. Coba Mas, senyum Mas kalau ketemu di virtual. Nah, ganteng kan lihat. Orang Indonesia tuh malas kalau ketemu orang virtual tuh kayak Mas Ahmed tuh. Nah, lo kalau gini ya teman-teman ya. Sorry ya, gue agak semangat karena gue pengen ngajarin kebaikan ya kita sebagai manusia muslim ya. Saya tuh kalau lagi jadi peserta ya, bukan pembicara seperti sekarang ya, peserta ya. Saya kalau ngeliatin orang lagi ngomong, saya ngeliatinnya gini. 2 jam, serius, gini. Karena begitu orang yang ngomong itu ngeliatin saya begini, dia akan begini. Senyum ini nular, bray. Susah lo apa sih senyum? Nah, jangan dong ngeliatin orang gini. Udahlah muka lo gelap, ngeliatin orang begini. Terus lo mau jualan umroh. Ya elah. Ini yang datang ke tempat gue jadi-jadian nih. Nah, yuk biasakan muka Anda cerah. Kalau muka kita gelap kayak Marwan nih nggak ada lampunya, beli Marwan besok lampu agar muka lo terang di depannya. Virtual meeting lo jadi ganteng. Serius. Jangan kasih, nah kayak Anton tuh kan, kalau Anton terang tuh lihat mukanya terang kan. Jadi jangan kalau kayak Ibu Mulyati ada cahaya ilahi dari atas, ngeri Bu. Ngeri Bu, kalau ada cahaya ilahi dari atas tuh ngeri. Dari lampu taruh depan Bu. Gitu. Jangan dari atas, ngeri Bu. Ya, saya lanjut dulu ya. Semoga kalian fun ya. Nih di malam-malam besok kita beraktivitas kembali. Sedikit lagi kita akan selesai nih. Baru tanya dan jawab. Nah, yang ketiga. Keputusan orang membeli itu dasarnya emosional. Saya akan beli banyak kepada sales yang fun dan engage sama saya. Oke? Hampir semua di profesional, Bu, kebanyakan beli itu berdasarkan kenyamanan. Ketika saya nyaman dengan Kak Mulyati, saya akan beli terus ke Kak Mulyati. Walaupun Kak Ferry datang ke saya, gue murahin deh lo, tapi saya nggak nyaman. Nah itu namanya hubungan pembelian itu didasarkan emosional. Pertanyaan saya, apakah ketika Kak Rizky posting sesuatu di sosial media, apakah Anda bisa menyentuh emosional orang? Harus belajar copywriting. Copywriting itu kalau Anda posting sesuatu,
Saya kasih tipsnya ya. Saya itu kalau udah posting di LinkedIn ya, viewer saya itu nggak pernah kurang dari 10.000, 18.000 ya, kalau saya lagi posting. Teman-teman, Anda dibaca 10.000 viewers sekali posting, menurut Anda akan jadi bisnis berapa? Akeh, nek wong Jawa bilang, akeh tenan, serius. Nah, masalahnya kalau kita ini merasa ya, aduh aku kan udah berumur, masa aku main di sosial media. Iya, kalau udah berumur itu kan kebanyakan kita kan auto forward. Entah itu berita benar berita enggak, lu forward aja. Enggak lah, kalau kita membela Tanur, yuk, mulai besok nih, Mas Denny ajarin saya dong caranya ngeposting gimana yang dibilang sama Mas Ikrar ya. Jadi besok pagi seluruh keluarga besar Tanur itu ngepostingnya adalah edukasi. Jadi orang itu akan mendengar Anda. Gue pernah lihat itu Kak Shirley kalau posting itu soal umroh sama haji loh. Hubungin dia aja. Dia enak kok, nggak menggurui. Kalau ditanyain dia juga asik, nggak langsung, oke Bu, kita besok jadian ya Bu ya, ini pasti berangkat umroh ya. Enggak kok. Dia jadi konsultan kok. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi kita kalau jadi sales itu emang harus begitu ya. Keputusan berdasarkan emosional ya Kak Reni ya, makanya jangan emosi. Ya, bukan berarti gue sebetulnya deket nih sama emosi Krar. Gue dikit-dikit emosi lihat orang. Jangan, itu salah. Kalau lo deket-deket emosi lihat orang itu salah. Ya. Nah, yang keempat, ini adalah sebelum kita tutup, bagaimana nanti Anda mendeliver story Anda? Coba saya mau tanya ya. Saya minta tolong dulu. Kak Reni tolong bacain dulu Kak, yang nomor 4 ini khusus. How you delivery story. Oke. Cerita sales selalu saja tentang dia. Lalu kapan dengar orang depan kita? Thank you Kak. Saya mau tanya sekarang. Saya mau tanya dengan Saya mau tanya dengan yang belum pernah saya panggil siapa ya? Kira-kira ya. Nah, ini aja nih yang kelihatan ngeliatin saya serius nih. Mas Tajul Arifin. Ya, dari tadi ngeliatin saya serius nih. Wow, ada cahaya ilahi so di belakangnya tuh, ada cahaya ilahi. Jadi saya nggak bisa lihat mukanya, gelap. Ya. Mas Tajul, Assalamualaikum Mas Tajul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba praktekkan Mas. Saya adalah calon pembeli Tanur untuk produk umroh dan haji. Pertama kali kalau Pak Tajul ketemu orang gimana Pak ngobrolnya? Selain apa kabar sehat Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sampean sudah pernah selaku orang Muslim belum pernah melihat Ka'bah, padahal Abah sudah setiap saat sholat menghadap kiblat, tapi nggak pernah tahu Ka'bah. Nah, itulah yang bidikan pertama saya seperti itu. Wow, tunggu. Ulang deh, ulang. Ya. Saya pembelinya. Kita role play. Anda ketemu saya nih. Coba ngobrol pertamanya gimana? Saya pengen dengar. Coba. Ya, langsung ya. Yuk, teman-teman dengerin ya. Dengerin Mas ya. Ikrar. Ya, Mas Ikrar. Ya. Sampean kan orang Muslim. Ya, Pak. Setiap waktu Anda sholat mustaqbilal kiblati. Padahal Mas Ikrar belum pernah melihat Ka'bah. Nah, ini ada kesempatan kami punya produk yang mudah dan bisa kita laksanakan. Itu Mas Ikrar. Benar sih Pak, tapi saya memang belum prioritaskan untuk ke sana Pak. Ini mumpung kesempatan Mas. Karena kita dari usia kita juga nggak tahu kapan kita meninggal, dan ini ada kesempatan dan ini ada peluang yang luar biasa dari kami. Terima kasih Pak Arifin. Saya percaya peluang itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat, Pak. Iya. Halo? Yes, Pak. Silakan, Pak. Iya, memang gitu, Pak. Jadi kalau itu semuanya itu karena hidayah. Kami hanya sebatas mengajak Mas Ikrar untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji, karena ini satu kesempatan. Jadi Pak Arifin, kalau Mas Ikrar nggak mau juga nggak terserah, itu mungkin hidayah. Jadi Pak Arifin menuduh saya gelap soal hidayah, Pak ya?
Bagaimana bukan. Bapak? Bukan. Oke, cukup. Nanti kita berantem, Pak. Cukup. Ayo kita kasih dulu tepuk tangan virtual. Tepuk tangan virtual. Jangan tepuk tangan begini ya. Tepuk tangan virtual. Mana. Ayo kasih. Udah pada pinter semua. Oke, terima kasih Pak Arifin ya. Saya panggilnya Pak Arifin aja ya. Ya. Nah, gini Mas. Gini teman-teman ya. Yang dipraktekkan oleh saudara saya Pak Arifin adalah kebanyakan dari kita melakukannya. Sekarang saya akan rubah mindset cara Anda berbicara dengan orang pertama kalinya. Oke? Ya, nikmati aja ya. Tidak jaminan, namun dalam keseharian saya mempraktekannya 90% saya jadi engage sama orang ini. Pertama, gunakan mindset Anda kalau ke dokter. Kalau ke dokter, coba ya. Kak Nurul jadi pasiennya, saya jadi dokternya. Ya, jangan deg-degan ya Kak Nurul ya, lihat dokternya ganteng ya. Ayo, silakan Kak. Saya jadi dokternya, Kak Nurul jadi pasiennya. Silakan Kak. Suaranya. Ya. Kebetulan memang lagi. Wow, kok putus-putus sekarang sinyalnya? Nggak sebagus tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Halo. Iya, Halo Bu. ya. Iya, silakan Bu. Udah jelas Bapak. Oke, Mas ya. Oke. Ya. Kebetulan lagi sakit Pak Dokter. Oh, Jadi Ibu ini lagi sakit ya? Oke. Iya. Terakhir Ibu makan apa, Bu? Makan nasi. Oke. Minum obat. Oke. Ketemu dengan siapa, Bu? Kemarin pernah ketemu dengan orang yang juga sakit sama? Oh, sinyalnya jelek sekali. Ini sinyal saya jelek atau sinyalnya? Sebentar ya, sinyalnya lagi goyang nih. Halo ya. Oke, ulang ya Bu ya, sinyalnya lagi goyang nih soalnya. Oke. Iya. Jelas Bu? Oke, sinyalnya lagi nggak bagus. Oke, Bu, terakhir kali ketemu dengan Halo, siapa? ya. Terakhir kali ketemu dengan siapa? Teman-teman yoga. Oke, teman-teman yoga ya. Ibu ada alergi obat nggak sebelumnya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada Bu ya. Baik kalau begitu Bu, saya periksa dulu. Nah ini Bu resepnya, silakan ke rumah sakit atau ke apotek. Nah sekarang bandingkan Bu dengan yang kedua. Bandingkan dengan yang kedua. Silakan Bu, dicoba lagi Bu. Yang kedua. Saya sakit dokter gitu. Saya sakit dokter. Oke. Mohon diperiksa mungkin. Ibu sakit ya? Baik, Ibu silakan ke apotek, cari obat sendiri, beli sendiri ya Bu ya. Silakan. Nah. Oke, terima kasih ya Bu Nurul ya. Terima kasih ya. Sorry teman-teman, sinyal saya goyang ini ya teman-teman. Bisa melihat saya dengan jelas atau belum? Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Nah, gini, yang saya maksud gini. Kalau kita bertemu dengan orang, kita pakai mindset dokter. Yaitu, kita ingin tahu cerita orang dulu ke belakang, Bu. Pak. Bukan kita pengen cerita kita. Ya. Bukan kita pengen cerita kita. Yang tadi Pak Arifin peragakan adalah Pak Arifin bercerita produk dia. Dia sama sekali tidak mau mendengar sayanya. Oke, ini saya mau balik mindset Bapak Ibu. Kalau ketemu dengan orang pertama kali, jangan ada di kepala kita mindset bahwa kita mau cerita. Bukan. Tapi adalah kita mau dengar cerita orang. Nah, itu nanti caranya berbeda, Bu. Caranya berbeda, Pak. Anda tidak pamer tanur, tidak.
Anda tidak menjudge orang dengan hidayah, tidak. Anda akan mendengar cerita orang itu mau bagaimana. Contoh ya. Bu Shirley, apa yang Ibu bayangkan soal tanah suci, Bu? Terus kita diem. Nanti Ibu Shirley akan cerita loh. Bagaimana Ibu bisa membayangkan Ibu sekeluarga pergi ke tanah suci? Selama ini apa, Bu, yang menjadi tantangan terbesar Ibu bisa pergi ke tanah suci? Dengerin ya, contoh pertanyaan saya ini ya, tidak ada menghakimi orang. Tidak. Pertanyaan saya ini adalah membuat orang bercerita soal dirinya. Baru ketika Anda klik, dia menceritakan sesuatu yang umumnya dia akan tanya gini, iya Pak, saya ingin sekali dibantu Pak untuk bisa pergi ke tanah suci. Baru Anda masuk jualannya Anda. Itu jauh lebih cepat, jauh lebih engage daripada teman-teman langsung berjualan pamer dirinya. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi kalau dalam dunia sales, itu saya selalu mengajarkan sama teman-teman, biasakan Mas Asep bertanya masa lalu orang. Setiap orang, Mas Asep Wahyu, punya cerita. Maukah kita duduk di depan dia untuk mendengarkan ceritanya? Atau Anda duduk di depan dia, memaksa dia mendengar cerita Anda? Bisa dibayangkan keselnya. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi saya mau coba untuk men-sharing kepada teman-teman nih. The way saya kalau bicara sama orang. Ya. Oke, ini kita lihat nih slide saya yang terakhir. Yuk kita tanya jawab. Kayaknya udah. Nah, teman-teman, ini adalah slide saya yang terakhir. Saya akan bilang jangan mulai hari kita dengan jangan mulai hari kita dengan satu. Jangan Anda mulai baca berita-berita negatif di pagi hari. Jangan lakukan kalau mau jadi sales yang efektif. Contoh, Anda lagi masak, bangun tidur habis sholat subuh, Anda lihat berita COVID menggila. Di Demak 1.000 orang meninggal. Vaksin enggak jaminan. PHK di mana-mana. Sakit Pak, otak kita kalau pagi Bapak membaca atau Ibu membaca berita negatif. Jangan sentuh sosial media apapun yang beritanya negatif di pagi hari. Jangan. Kalau mau jadi sales yang efektif. Jangan. Terus yang kedua, jangan mulai pagi Anda dengan tidak memikirkan apa ya kegiatan saya hari ini yang paling berimpact ke hidup saya. Ulangi ya. Jangan kalau bangun tidur, Anda tidak punya gambaran apa ya kegiatan pagi ini yang saya akan lakukan agar berimpact ke hidup saya. Agar saya bisa punya virtual meeting yang bagus, saya bisa public speaking yang bagus, saya bisa closing customer saya yang bagus. Apa ya? Kalau sudah apa, Pak, isinya bukan 5, Pak. Apa tuh isinya 1. Pikirkan satu saja kegiatan di pagi itu yang membawa perubahan besar di hidup Anda. Jadi Anda jangan mikir yang remah-remah, rengginang, peyek, debus. Jangan. Pikirkan satu saja. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan malam ini. Saya rasa harus saya bagikan kesempatan buat tanya jawab ya sama teman-teman ya. Semoga yang saya sampaikan paling tidak bisa memberi gambaran bagaimana sih kita itu bisa mencapai target kita dengan mudah. Yuk, tanya jawab silakan Pak Denny Surya. Saya kasih waktu sampai capek. Silakan yang mau tanya. Banyak Pak Ikrar, luar biasa ya hari ini, malam ini luar biasa. Terima kasih banyak paparannya begitu jelas. Mudah-mudahan apa yang diberikan bermanfaat buat kita pastinya kan. Nah, sekarang kita buka ruang tanya jawab. Berapa banyak Pak Ikrar? Terserah sampai capek. Besok Pak Ikrar kerja, nggak kerja ya?
Besok kerja, tapi kan profesional nggak boleh bilang nggak bisa, Pak. Yang nggak bisa hanya ada 3. Siap. Oke, rekan-rekan, silakan. Yang ingin bertanya ke Pak Ikrar, silakan. Yuk, open mic. Jangan pakai Mic-nya chatting. open. Ya, Jangan pakai silakan. chatting. Ayo, siapa? Siapa nih yang mau tanya? Namanya dulu, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halo. Halo. Kak Iis ya? Betul, Kak Ya. Ikrar. Salam kenal Pak Ikrar. Alhamdulillah. Pertanyaan saya simpel aja sih. Sebagai seorang marketing atau sales, kita itu ditolak biasa, ya, diterima luar biasa, ya kan? Pertanyaannya, terkadang teman-teman ataupun kita di lapangan itu suka down saat seharian itu ditolak terus-menerus. Lalu motivasi untuk diri supaya ada perasaan di bawah alam sadar kita itu selalu bersemangat. Trik dan tipnya itu apa, Kak? Terima kasih, Kak Iis. Kak Iis di Jakarta atau di luar Jakarta? Bekasi. Oh, di Bekasi ya. Anak Ya. Bekasi ya. Thank you, Kak Iis. Sama-sama, Kak. Oke, thank you. Gini, pertanyaannya valid. Yang mau saya jawab gini. Saya sales ya. Kalau Bapak Ibu tadi lihat ya CV saya ya. Saya itu anak sales. Konon ketika saya lahir, saya nggak nangis. Saya nge-salesin bayi sebelah saya. Jadi gue nggak nangis sih, tapi gue nge-sales bayi sebelah gue. Oke. Nih. Setting penolakanmu setiap hari. Saya setting 20 orang penolakan satu hari. Kenapa penting setting penolakan? Agar otak kita tetap waras, agar kita bisa mengingat jelas bahwa yang namanya tagihan rumah tangga tidak kenal lu mau baper, lu mau demotivasi, kita mau guling-gulingan, kita mau down, kita mau capek, nggak kenal. Ulang ya. Setting target penolakan kita setiap hari. Saya setting 20. Jadi kalau baru jam 9 pagi yang nolak gue baru 3 orang, masih 17. Halo Pak Denny. Pak Denny, gimana Pak sekarang bisa menduduki posisi tertinggi di perusahaan? Saya pengen denger dong Pak ceritanya. Wah, menarik sekali. Apa Pak yang membuat Bapak bisa menduduki jabatan-jabatan tinggi? Lihat, kualitas pertanyaan saya. Nanti kalau Kak Denny hadirkan saya lagi, saya akan berbagi 9 teknik bertanya Anda. Kalau lagi telepon orang atau kalau lagi meeting sama orang. Yang tidak modelnya seperti Mas Arifin. Yang tidak menjudge orang. Yang tidak menceritakan dirinya sendiri. Enggak. Jadi itu Bu yang pertama. Terus yang kedua, setelah ngeset penolakan, yang kedua, branding diri Anda dengan benar. Saya kasih tahu ya, kekuatan saya ngomong ini. Anda akan frustasi nemuin orang kalau branding Anda buruk. Kalau masih ada yang bilang misalnya ya, nggak apa-apa, branding saya di mata manusia jelek, tapi di mata yang kuasa bagus. Nggak apa-apa juga, itu pilihan Anda. Tapi kan kita perlu makan keluarga kita. Tagihan rumah kan perlu dibayar. Kalau branding Anda bagus, Anda dikenal sebagai orang yang ahlinya haji dan umroh. Anda dikenal sebagai pintu terbuka orang untuk berkonsultasi haji dan umroh. Anda nggak akan, Bu, dapetin penolakan lebih dari 5 orang sehari. Yang ada Anda dicari orang minimal 5 orang satu hari. Serius, Bu. Karena saya melakukannya sekarang. Ini Pak Denny Surya bisa dapat jadwal saya malam ini. Kalau udah besok amal lusa kagak dapat jadwal lagi. Jadwal saya ngomong hampir tiap malam, Bu. Saya sudah dicari orang, Bu. Saya nggak pernah lagi telepon. Gimana Pak? Bisa nggak? Teman-temannya ikut kelas bicara itu mudah. Kami ini public speaking yang luar biasa loh, Pak. Enggak, Bu. Makanya saya berbagi malam ini di depan kalian semua, di depan teman-temanku semua. Jangan nyalahin umur ya. Jangan nyalahin umur, jangan.
Yang ada kalian males. Nah, sorry ya, agak saklek saya kalau udah ngajarin soal branding. Males, artinya gini, lu hanya nge-branding hari Senin, hari Jumat lu muncul lagi. Siapa kita? Gitu. Nah, saya lakukannya tiap hari KIIS. Tiap pagi saya nge-branding diri saya. Jam 5 sampai jam 8 pagi, saya nge-branding bicara itu mudah. Oke? Saya kasih tips orang berbicara dengan baik. Saya kasih tipsnya orang presentasi dengan luar biasa. Saya kasih edukasi. Nanti jam 8 pagi sampai jam 5 sore, saya branding perusahaan saya, tempat saya kerja, kayak Tanur, namanya MGM Logistik. Saya branding soal bagaimana orang ekspor, saya branding bagaimana orang import. Nanti pulang kerja, Bu, dari jam 6 sore sampai jam 10 malam, saya branding lagi, bicara itu mudah. Coba bawa mindset ini ke perusahaan sekarang yang teman-teman bela, Tanur. Anda branding nggak tiap hari? Jangan-jangan enggak. Sosial media dan handphone yang Anda pakai kerjaannya hanya buat nge-forward berita doang. Jangan-jangan sosial media yang Anda pakai kerjaan hanya posting hal-hal yang tidak berimpact terhadap Anda. Nah, jadi yang saya mau kasih tahu bukan motivasi, Bu, tapi saya memberitahu yang saya lakukan. Satu, saya set penolakan saya, 20 orang sehari. Dua, saya branding tanpa henti, Bu. Yang saya branding bukan hard selling. Bukan saya bilang, pakai bicara itu mudah. Lihat Mas Ikrar kalau lagi bicara, nggak ada fillernya. Nggak ada AEA. Enggak, Bu. Enggak. Ketika saya sudah brandingnya bagus, Bu, yang paling hebat yang ketiga, Bu. Apa itu? Lu kalau mau punya tim sales yang energi yang nggak habis-habis, lu ke Mas Ikrar aja belajarnya. Udah kayak gitu, Bu. Dan yang paling hebat lagi yang keempat, Bu. Murid-murid saya itu ngeposting saya di sosial media mereka. Teman-teman, kalau lu mau cari tempatnya belajar yang gurunya nggak pakai basa-basi, yang gurunya pernah menduduki jabatan-jabatan tinggi dan masih bekerja sampai hari ini, lu lihat ke Mas Ikrar. Itu KIIS. Itu yang kita nggak tahu karena nggak ada yang ngasih tahu. Branding jangan macam-macam. Branding itu ketika sudah jadi Anda, ultimate brandingnya adalah begini. Misalnya besok nih, Kak Denny diserang sama orang di sosial media. Apa itu Tanur? Nggak jelas umroh hajinya. Maka akan keluar pembela-pembela Tanur di sosial media membela Tanur. Itu, Bu, ultimate-nya. Itu dahsyatnya, Bu. Itu yang nggak pernah orang tahu. Gitu. Nah, kira-kira gitu, Bu Iis. Ya, sorry ya, gue agak berapi-api ya, karena ini gue gemes pengen berbagi sama lo semua, ngebuka jalan profesional tuh kalau jadi sales, jangan sales kaleng-kaleng. Tapi sales yang ngikutin zaman. Gitu. Umur nggak jadi masalah, kan saya bukan anak muda, Bu, tapi saya melakukan juga. Gitu kira-kira, Bu Iis ya. Terima kasih. Yuk, siapa lagi? Hajar. Siapa? Yuk, open mic. Bu Enda. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Endang dulu, silakan Pak Endang. Ya. Mas Ikrar, ada yang mau saya tanyakan. Bagaimana cara menghadapi orang yang ibaratnya sok lebih tahu lah begitu. Sok lebih tahu. Iya, begitu. Nah, sebelum saya jawab, dari mana Pak Endang tahu orang ini kapasitasnya sok lebih tahu? Apakah karena jabatannya? Apakah karena kekayaannya? Atau karena reputasinya? Dari mana Anda tahunya? Ya dari ucapan-ucapan perkataan bahkan menguji kita gitu. Oh, oke. Ini konteksnya Anda baru kenal dengan orang ini ya? Konteksnya ya? Iya. Betul ya? Gini Mas, saya kasih tahu 4 hal. Ada 4 warna yang dimiliki oleh setiap manusia. 4 warna, Mas. Ya. 1, warnanya merah. Oke. Kalau Anda ketemu dengan orang warna merah, Mas. Saya kasih contoh aja, kita role play ya. Pak Endang ngomong sama saya akan kasih tahu ciri-ciri warna agar Anda, oh gini pantesan. Nah, coba silakan Mas Endang. Mas Endang mau jualan ke saya. Coba silakan. Assalamualaikum Mas Ikrar. Waalaikumsalam. Maunya apa? Oh iya, mau silaturahmi aja nih. Wah, saya nggak punya waktu banyak, saya hanya punya waktu 15 menit. Oh, itu ya. Ya sebentar aja Mas Ikrar. Oke, apa? Iya. Ayo Mas, tinggal 10 menit Mas.
Nah, yang saya praktekkan ini orang warna merah, Mas. Kalau Anda ketemu dengan orang warna merah ini saklek, Mas. Orang warna merah ini nggak punya hati, nggak punya basa-basi. Jadi kalau ketemu dengan si merah, Mas, ngomongnya jangan blatplet. Jangan apa itu mungkin jika berkenan kalau Bapak bisa memberikan waktu lebih. Enggak, Mas. Orang warna merah tuh tembak langsung. Gitu. Ya, udah kebayang ya? Udah pernah, pantesan nih orang warna merah nih umumnya para bos-bos, Mas. Orang menduduki jabatan-jabatan tinggi itu merah, Mas. Umumnya. Oke, yuk saya praktekin yang kedua. Silakan, Mas, coba lagi. Ya, Assalamualaikum Mas Ikrar. Waalaikumsalam, Mas. Ya. Ada waktu nih Mas Ikrar, saya mau bincang-bincang nih. Boleh, silakan, Mas. Iya. Kalau berkenan, saya ingin menawarkan sesuatu kepada Mas Ikrar. Mas, yang Mas tawarkan itu kira-kira akan saving berapa persen ya dari yang kompetitornya Mas yang biasanya menawarkan hal yang sama? Mungkin bisa lebih baik dari yang ada gitu, Mas Lebih baik Ikrar. itu sekitar 30%, 40%? Bahkan bisa lebih dari itu gitu, Mas Oke. Ikrar. Yang saya praktekkan ini adalah orang warna biru. Ketika otak kita nggak sanggup untuk berdiskusi soal angka, jangan pernah Anda ngobrol sama orang warna biru. Orang warna biru hanya mau ngobrol sama orang yang mulutnya berani mengeluarkan angka. Paham ya, Mas? Ya, si merah kayak gitu, sekarang si biru. Nah, praktekin lagi, Mas. Nggak apa-apa. Lanjut ya sampai pada capek. Hajar. Ya, Assalamualaikum Mas Ikrar. Waalaikumsalam. Bagaimana Mas Ikrar, kabar baik? Sehat, Mas. Hari ini saya sehat. Alhamdulillah ya. Ini Mas Ikrar, ada sesuatu nih yang ingin saya tawarkan kepada Mas Ikrar. Oke, agendanya apa hari ini, Mas? Ya, saya ingin menawarkan produk umroh kepada Mas Ikrar. Oke, berapa lama, Mas, kita akan ngobrolnya? Ya, mungkin 15 menit, nggak lama, Mas Ikrar. Oke, siapa aja, Mas, nanti yang akan ikut ngobrol kita? Ya, mungkin 5 atau 6 orang gitu, Mas Ikrar. Oke, yang saya omongin ini orang warna hijau, Mas. Orang warna hijau terstruktur. Orang warna hijau harus jelas lu mau ngapain ketemu dia, kapan, di mana, agendanya apa, berapa lama. Jadi kalau orang dengan ketemu warna hijau, kita ngomongnya terstruktur, dia seneng. Oke, coba yang terakhir. Ya, Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas Ikrar? Sehat, Mas Endang. Sehat banget, saya sehat banget. Gimana nih? Gimana? Iya, Mas Ikrar. Ini kalau berkenan, ini saya mau menawarkan sesuatu kepada. Oh, boleh. Silakan. Ayo, silakan. Waktu saya banyak kok. Silakan. Iya. Ini saya mau menawarkan produk umroh nih kepada. Boleh. Wah, saya senang banget nih. Saya ajak teman-teman saya ya, biar rame-rame ya. Boleh. Iya, silakan. Ini orang warna apa? Kuning. Tapi orang warna kuning ini, Mas, tidak ngambil keputusan. Dia akan bilang, saya tanya suami saya dulu ya. Karena suaminya orang warna merah. Berarti lu salah ketemunya. Tapi orang warna kuning akan nemuin lo, Mas. Boleh ketemu saya, boleh. Bu, besok ketemu lagi. Hayu. Tapi nggak pernah belanja. Nah, yang tadi Mas sampaikan orang yang sok tahu. Kalau orang udah sok tahu, Mas, kemungkinan besar dia tuh orang warna merah. Dan ada sedikit birunya. Makanya kita harus paham tipe kepribadian orang kalau kita lagi bicara. Kita nggak boleh idealis dengan yang kita tahu kalau kita udah ngobrol ke orang. Nggak bisa, Mas. Kita harus jadi teman dulu. Ingat, kalau Anda tidak mengerti orang, Anda tidak mengerti bisnis. Selesai. Selesai urusannya. Anda nggak ngerti orang, Anda nggak ngerti bisnis. Itu udah selesai urusannya. Makanya saya bilang sama Mas Denny kemarin, tim Anda ajarin bicaranya. Kalau ketemu dengan orang warna merah, gayanya endang pelantat pelintit gitu, udah disuruh pergi, ditutup teleponnya.
Ditutup teleponnya, padahal merah itu yang membuat keputusan. Gitu. Gitu Mas Endang ya. Kata Mas Endang sadis nih yang ngajar nih. Terima kasih, Oke, Mas Ikrar. siap. Ada lagi? Ayo, yang mau tanya lagi siapa? Silakan. Mas Irfan. Atau yang sudah buka. Siapa lagi? Mas Irfan? Assalamualaikum. Ya, saya. Oh, siapa dulu? Mas Asto atau Mas Irfan? Irfan. Silakan Mas Irfan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, Pak. Silakan. Kita masalah kritis dan wow, sinyalnya jelek sekali. 5 langkah sukses, 7 langkah penuh, misalnya born to be winner. Kita masalah COVID semuanya pit nih, vaksin dan karantina. Kita ini orang gila ini. Orang masih tutup kok masih kita nawarin umroh. Jadi dengan Ibu ikut born to be winner, kita bisa berangkat duluan menuju umroh. Padahal kita masih ditutup. Itu Pak permasalahan. Jadi langsung ke produk knowledge-nya langsung kita tawarkan Pak. Padahal masalah COVID, vaksin dan karantina kita belum buka kan untuk berangkat umroh. Jadi kita perlu orang-orang gila. Itu Pak. Terima kasih. Tunggu. Pertanyaan lo apa jadinya? Apa cuman ngobrol doang? Pertanyaannya, padahal kita baru masih belum buka umroh. Terus pertanyaannya tapi apa? kita udah jadi orang gila menawarkan umroh, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya apa? Apakah kita gila Pak nawarin umroh di zaman seperti ini gitu? Iya. Oke. Motivasi dari Pak Ikrar. Motivasinya Pak. Oke, dengerin ya, gue bukan ngasih lo motivasi, gue ngasih lo logika. Dengerin saya nih, ini penting. Ada outer circle, ada inner circle. Bahasa gampangnya gini, outer circle kita nggak bisa kontrol, bukan pengaruh kita. Oke, itu dulu taruh di kepala kita. Contoh, COVID, karantina, vaksin, Saudi Arabia masih tutup, ancur-ancuran, itu kan lu nggak bisa kontrol kan Pak? Lu nggak bisa kontrol bukan? Nggak bisa bukan? Nggak bisa ya, nggak bisa. Oke. Itunya buang. Yang nggak bisa lo kontrol, buang Pak. Buang dulu, buang. Agar nggak meracuni hidup kita. Agar nggak membuat kita jalan di tempat. Agar nggak membuat kita stres. Lalu pertanyaannya, yang bisa lo kontrol apa? Itu dulu. Yang bisa kita kontrol inner circle. Artinya, yang ada dalam pengaruh kita dan yang bisa kita kontrol. Jadi kalau besok kalian meeting nih, mulai besok, jangan pernah ngomong hal-hal yang nggak bisa kalian kontrol. Organisasi yang terancur. Kalau saya jadi top pimpinannya Tanur, begitu tadi Mas Irfan ngomong, iya Pak, COVID Pak, karantina Pak, PPKM Pak, PPKM level 4, level 3, level pedes Pak. Pak, gue akan bilang, itu lo bisa kontrol nggak? Enggak. Terus gue diam, gue tanya, yang bisa lo kontrol apa? Kalau sampai tim kita nggak bisa jawab, berarti tim kita nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang harusnya kita kontrol. Saya kasih tahu contohnya. Yang kita bisa kontrol, 1, engage sama orang dulu. 2, perbanyak koneksi lo. Perbanyak network kita. Ngomong sama orang di zaman sekarang masih ditutup Arab Saudi, ngomongnya bukan saya ingin menawarkan produk umroh. Bukan saya ingin menawarkan haji. Bukan. Kita gila, Pak, kalau ngomongnya begitu. Makanya saya ajarin, jangan ngomongnya begitu. Ngomongnya adalah, saya ingin mendengar cerita Bapak bagaimana jika kelak Arab Saudi bisa menerima Bapak untuk kembali umroh. Lihat pertanyaan saya kualitasnya. Dengerin pertanyaan saya kualitasnya. Saya ingin mendengar cerita Bapak. Apa yang akan Bapak rasakan jika kelak Arab Saudi bisa menerima Bapak kembali umroh. Itu artinya apa? Artinya kita tuh pengen dengar cerita orang. Bukan lo datang ke orang kayak orang gila nawarin umroh. Ya lo gila. Karena lo nggak ada yang ngajarin kalau ke depan orang. Bukan nawarin di zaman kayak gini. Tapi membuat engagement. Caranya gimana? Caranya lo datang bilang, Bu Sherly, apa yang Ibu bayangkan jika kelak Arab Saudi bisa menerima Ibu sekeluarga umroh?
Nggak ada Muslim yang akan bilang, waduh Pak, itu nggak mungkin Pak, saya nggak tertarik. Nggak ada Pak. Pasti semua Muslim akan bilang, alhamdulillah Pak, jika itu terbuka Pak. Nah, baru lu masuk. Jadi yang Nah, namanya itulah yang saya tawarin Born to be Winner untuk program Tandur ini, Pak. benar. Prospeknya begitu saya. Makanya Untuk ikut BTW. Padahal Iya. Makanya saya Iya. sekarang berbagi sama teman-teman. Jadi teman-teman terbuka nih, mulai malam ini kalau besok ngobrol sama orang calon prospek kalian, tutup mulut dengan ngomong kayak model Endang tadi itu. Saya ingin menawarkan, saya ingin menjual. Buset. Jadi sales itu jangan pamer badan lu ke depan. Jadi sales itu adalah mendengarkan apa yang menjadi background dan cerita susah atau keinginan pelanggan kita. Taruh di kepala. Jadi kalau ketemu orang, ngobrolnya tanpa batas. Ujung-ujungnya tembak dengan penjualan. Penjualan gimana? Jadi kalau nanti sudah terbuka Arab Saudi, Bapak akan menjadi pilihan pertama nggak umroh? Kalau dia udah mau cerita tentang keinginannya, dia akan bilang, Mas, begitu nanti umroh akan terbuka kembali, saya akan hubungin Mas kembali. Itu lo udah dapat poinnya. Penolakan yang tadi Is bilang akan sirna pelan-pelan. Anda ditolak karena mulut Anda pertama kali udah ngomongnya belepotan kayak modelnya Endang, saya mungkin menawarkan, orang udah males dengernya. Tapi kalau lo ngomongnya lugas, kita pengen sungguh-sungguh mendengarkan orang, beda Mas. Ingat ya, keputusan orang untuk belanja adalah emosional. Kalau Anda tidak ngerti orang, jangan ngomongin bisnis. Gitu ya Mas Irfan ya? Mantap. BTW, Born to be Winner. Semangat. Siapa lagi? Ya. Ntar kalau lebih dari 10 menit lewat 1 udah gue cas lagi Om Denny. Nggak apa-apa. Ayo ajar sampai subuh. Ajar. Mantap. Gue anak sales deh. Jam gue mahal. Iya, 5 langkah penjualan. Ayo silakan. Langkah sukses. 57. Siapa lagi? Mas Anto. Asto. Ya. Silakan Mas Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Salam kenal Mas Irfan. Ikrar. Iya Mas Ikrar jadi Mas Irfan. Iya, lu nginget siapa Irfan? Saya ketemu motivator sales yang kedua yang menurut saya luar biasa hari ini. Saya mau tanya begini. Oke. Sejauh perjalanan Mas Ikrar dalam dunia sales, dari yang tingkat dasar sampai kemudian sampai pada posisi top level, tentunya salah satu yang membuat percepatan itu adalah mengubah target, membuang target, dan mengubahnya menjadi sebuah tujuan hidup. Tujuan, betul. Secara otomatis, tujuan hidup Mas Ikrar adalah target yang harus disampaikan kepada tim ketika kemudian Mas Ikrar pengen naik level gitu kan untuk mencapai tujuannya. No, salah. Ini pimpinan salah kalau ngomong gini. Target saya bukan yang saya sampaikan kepada tim. Kesalahan pimpinan. Nanti kalau Mas Denny undang saya lagi untuk ngomongin bagaimana Anda jadi pimpinan, saya akan berbagi 7 kesalahan terbesar Anda jadi pimpinan. Salah satunya adalah Anda terbiasa menyampaikan ke anak buah apa yang harus menjadi target mereka. Itu salah. Jadi yang tadi Mas sampaikan salah. Saya tidak pernah menyampaikan target perusahaan kepada anak buah. Yang saya challenge ke anak buah saya adalah apa tujuan hidupmu. Nah, itu beda, Mas. Jadi target saya hanya tontonkan, terus saya akan tanya, udah lihat targetnya? Udah Pak Ikrar. Yang menjadi tujuan hidupmu apa? Nah, itu beda ya Mas ya, cara nyampaikannya beda. Silakan, lanjut. Nah, poinnya adalah tadi yang barusan Mas sampaikan sebetulnya. Bagaimana cara mendeliver tujuan hidup Mas Ikrar kepada tim agar itu tidak terkesan bahwa itu adalah target kita. Oke, ini menarik ya. Terima kasih ya Mas Asto ya. Gini Mas. Tujuan hidup saya bukan buat tim saya, bukan. Itu bukan. Karena gini. Saya tuh kalau tanda tangan saya tidak gibah ya. Tadi saya pengen ngomong sama kalian aja.
Saya tuh kalau tanda tangan tuh bolpen saya harganya 6,4 juta, Mas. Mereknya Montblanc. Montblanc. Isinya aja 450.000. Isinya doang. Isinya doang. Apakah saya pakai itu buat pamer? Enggak. Anak buah saya nanya, Mas Ikrar, itu pulpen kok bagus banget ya? Saya suruh pegang, Mas. Saya suruh pegang. Pegang deh. Coba lu tanda tangan. Tanda tangan lu. Oke. Bedain sama lu pakai bolpen lu yang cuma 12.000 itu. Wah, beda banget, Mas Ikrar. Beda banget. Terus saya bilang, apa rasanya kamu punya suatu saat pegang bolpen seperti itu? Saya pegang bolpen ini pasti saya akan mengukir perjalanan hidup saya. Contohnya, Mas Ikrar, saya akan tanda tangan kontrak-kontrak besar. Saya akan tanda tangan perjanjian-perjanjian hebat di hidup saya. Saya akan tanda tangan pembelian rumah pertama saya. Saya akan tanda tangan pembelian mobil cash pertama saya yang nggak pakai ngutang, karena ngutang adalah riba. Sejak saya bergaul sama Pak Ustadz itu ya, saya salah satu pengisi beliau di masyarakat tanpa riba. Jadi Mas, saya tidak pernah mendeliver target tujuan hidup saya ke tim saya, karena gaya hidup saya sudah berkali-kali di atas mereka, Mas. Jadi yang saya lakukan adalah saya menjemput rezekinya itu dengan berbagai cara. Contoh, saya sekarang kan kerja ya, saya kan sekarang profesional ya. Sama ya, saya tuh pekerja ya. Besok saya kerja nih, dari jam 8 sampai jam 5 sore ya. Orang gajian ya. Saya sebagai sales director-nya kan, orang yang digaji untuk memastikan sales terjadi. Lalu saya bilang sama anak buah saya bolpennya harganya 6 juta. Kamu kerja yang bener dong. Itu salah, Mas. Salah. Itu zolim. Makanya saya mau kasih tahu yang terakhir nih, mumpung Mas ngingetin saya. Besok akan saya bagi lagi kelas yang namanya kalau Anda jadi pimpinan harus melakukan 3 hal. Catat ya, kalau nggak dicatat diingat-ingat. 3 hal. 1, Anda ikut rekrutmennya tim Anda. Jangan Anda tidak ikut rekrutmen tim Anda. Kalau rekrutmennya adalah tidak bisa dapetin orang-orang bagus, Anda bertanggung jawab juga. Ikut. Habis rekrut orang, Mas Asto ikut develop orang. Nah, ini yang paling parah, yang jarang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Develop orang, Mas, ada 4, Mas, kakinya. 1 adalah trainingin orang mati-mati, Mas. Nggak boleh anak buah lo kayak model Endang, begitu ditanyain, Mas Endang, kalau saya bandingkan dengan Bilatur, lebih murah Bilatur, Mas, dibanding Mas umrohnya. Si Endang goyah. Langsung dia bilang gini, iya jelas aja Pak, Bilatur kan udah lama Pak. Bilatur kan yang dimiliki oleh kementerian Pak. Bilatur kan, dalam hati gue nih kalau gue jadi bosnya si Endang nih, lu gila ya, lu lebih hafal kompetitor lo dibandingkan produk lo sendiri. Siapa yang trainingin lo? Nah, berarti yang salah pimpinannya, Mas. Kalau trainingin orang, nggak boleh tim kita geter kalau dibanding-bandingkan sama kompetitor. Itu yang benar. Namanya menciptakan militansi. Habis trainingin orang, apa yang kedua? Mentoring orang, Mas. Mentoring ini yang penting. Contoh ya, Mas Asto bilang, pakai dong di digital. Kalian tuh harus berdigital, jangan konvensional. Anak buahnya ngomong gini, Mas Asto followernya berapa? Hah? 20. Itu follower atau keluarga, Mas? Jadi jangan ngomong digital kalau pimpinannya sendiri nggak punya 2 hal. Apa itu? Pengetahuan dan pengalaman. Kita tumpul jadi leader kalau nggak punya 2 hal. Pengetahuan, pengalaman. Saya bisa powerful ngisi acara-acara karena saya punya 2 hal itu. Pengetahuan saya dapat, pengalaman saya lakukan. Jadi kalau saya berbagi, orang sampai nganga-nganga 4 jam nggak ada yang ke toilet, Mas. Nah, yang ketiga apa? Jadi mentoring tuh gini ya. Gini ya, Anda punya orang baru, tim baru nih. Kalau pimpinan yang nggak ngerti mentoring, dia akan ngomong gini, pokoknya lu gue kasih target, gue nggak mau tahu caranya. Lu mau pasang lilin kayak di bawah meja lu mau tengkurap kayak di Gunung Kawi, lu mau guling-gulingan kayak, gue nggak peduli. Yang penting sampai target lu. Itu gila pimpinan begitu. Anak buahnya nanya, bos target segini bos ya. Caranya gue nyampe gimana bos? Cari sendiri. Nah, karena pimpinannya nggak punya pengalaman dan nggak punya pengetahuan.
Mentoring itu, misalnya, Pak Ferry dulu sebelum ikut sama saya, Pak Ferry naiknya Toyota DX tahun 83. Tahu ya Pak Ferry ya, yang kotak itu ya, yang kuncinya panjang, kunci kontaknya panjang. Tiba-tiba Pak Ferry dikasih pinjam Land Rover-nya Mas Denny Surya yang nggak pakai kunci. Kalau Mas Denny nggak ngasih tahu sama Mas Ferry, Mas, kalau naik Land Rover nggak pakai kunci, Mas. Dia cukup kebuka sendiri. Maka Mas Ferry akan naik Land Rover itu lewat jendela. Karena dia bingung, kuncinya mana nih? Kok nggak ada kuncinya? Itu namanya mentoring. Lo kasih tahu orang, kalau naik mobil Fortuner, bukanya begini, sampai di dalam begini caranya, cek dulu, gasnya dulu, remnya dulu diinjak, baru pakai tombol engine startup. Itu yang gue kasih dengan mentoring. Jadi lo kasih tahu. Nah yang ketiga nih, counseling. Anak buah lo udah di-trainingin, udah di-counseling, udah di-mentoring, pasti dia berbuat kesalahan. Lu udah gua suruh begini caranya yang ngerjainnya. Kok lu begini? Ayo balik. Itu namanya counseling. Counseling itu, Mas, lu ngasih kesempatan anak buah lu berbuat kesalahan dulu. Lu balikin sebagai atasannya. Nah, yang paling mahal ilmunya yang keempat, Mas. Coaching. Coaching. Kalau pimpinan nggak pernah kenal dan kenyang yang namanya coaching, pimpinan umumnya gini. Saya Asto, branch manajernya area sini. Lu semua gimana sih pada nggak achieve target? Nelpon orang 10 aja sehari lu dapetnya 2. Pokoknya gue pengen lu tingkatin dari 2 menjadi 10 setiap hari. Itu pimpinan yang, sorry ya, nggak pernah kenal training, nggak pernah ada yang ngasih tahu. Coaching nggak kayak gitu. Coaching itu ngomongnya gini nih. Ini sedikit aja ya, biar ada pengetahuan. Coba ya, misalnya Asto ya. Asto, ngobrol ya. Siap. Lo anak buah gua yang enggak perform, ya. Siap. Kalau manajer lo nggak ngerti atau atasan lo nggak kenal yang namanya coaching, dia pasti akan gini Asto ngomongnya. Asto, gimana sih performance lo kok jelek banget sih? Ayo jawab. Iya nih Pak, lagi banyak masalah Pak. Gue mau lo berubah deh, gue mau lo lakukan visitnya lebih banyak deh. Lo sehari visit berapa? Kontak orang? Ya 30 lah. Enggak, gue mulai besok gue pengen lo 50 sehari. Wow. Ya? Siap. Nah, lihat tuh. Itu udah contoh ya, anak buahnya nggak pernah di coaching, bosnya bego. Kalau yang bener tuh gini loh, kalau coaching orang. Contoh ya, Asto lagi ya. Asto, Pak Asep Wahyu, jangan marah ya sama saya ya. Kayaknya dia langsung begini nih duduknya. Gue ngeri nih. Udah mau jam 10 ini. Harusnya lu udah pada capek ya. Nih. Mas Asto, bagaimana perasaan Mas Asto? Sekarang Pak? Enggak. Lu ceritanya datang sama gue nih. Performance lu jelek. Performance lu jelek. Pertama kali mulut gue kan gitu. Gimana Mas Asto perasaannya? Sedih Pak. Nggak on target. Oke. Jadi Mas Asto confirm ya, nggak capai target ya? Iya Pak. Are you okay, Mas? Enggak. Pasti berat ya? Iya. Mas, bagaimana caranya Mas Asto bisa meningkatkan performance-nya? Gimana, Mas? Mungkin saya harus lebih banyak ketemu orang lagi kayaknya, Pak. Nah, banyaknya itu kalau bisa diterjemahkan angka dari berapa ke berapa, Mas? Kalau kemarin baru 30, seminggu ini mungkin minggu depan saya harus 60 atau bahkan 80, 90 sepertinya. Jadi 80 atau 90 setiap minggu ya? Iya. Itu mulai akan Mas lakukan kapan tuh rencana itu? Besok, bismillah deh. Besok ya Mas ya? Iya. Apa yang membuat Minggu Mas depan tuh. Apa yang membuat Mas yakin kalau 80 itu Mas akan bisa memperbaiki performance Mas? Ini apa namanya? Kalau 30 hasilnya segini, mungkin kalau ketemu orang lebih banyak ya bisa jadi hasilnya jadi lebih banyak. Oke Mas, saya dukung Mas. Baik Mas, ini kita sudah selesai coachingnya Mas. Tadi Mas Asto mengatakan Mas Asto akan 90 mulai minggu depan, dilakukan hari Senin minggu depan.
dengan harapan kenaikan pertumbuhan pendapatan 40% lebih tinggi. Bukan gitu Mas ya kira-kira ya? Tadi yang kita omongin ya? Ya, kira-kira. Oke Mas, kita tanda tangan dulu. Saya tanda tangan, anak buah saya tanda tangan. Lepas janjian, kita coaching lagi bulan depan ya Mas Hasto? Bulan depan. Begitu lo coaching bulan depan, kertas yang tadi ditandatanganin, ambil dulu. Suruh Asto bilang, Asto, ceritain dong. Bulan lalu janji nih, 90 per minggu. Berapa kejadiannya? Cuma 40, Pak. Nggak sampai 90? Enggak, Pak. Mulai tuh Asto bilang, iya Pak, karena COVID Pak, karena karantina Pak, karena PSBB Pak, karena PPKM Pak, karena ini Pak. Oh, mulai tuh dengan alasannya. Jadi pimpinan, jangan langsung gini. Oke, karena tidak sesuai komitmennya, saya berikan SP1 ya. Gitu jadi pimpinan. Jadi jangan asal SP orang, jangan asal buat orang, lu nggak achieve, tapi lu nggak pernah coaching orang, salah. Nah, baru fungsi pimpinan yang ketiga adalah, Mas Asto, pecat orang. Jadi setelah tadi rekrut orang, development ada 4 kaki tadi, training, kemudian mentoring, kemudian counseling, kemudian coaching. Kalau udah anak buah lo coaching 3 bulan tapi angkanya nggak naik-naik, maka bulan berikutnya pecat. Itu jadi fungsinya pimpinan, ngerti 3 hal dasar utama. Nah, kira-kira gitu ya Mas Asto ya. Nanti kita bicara lebih banyak tuh di sesi-sesi itu. Kalau ntar kayak saya akan ngisi lagi. Insya Allah Pak, Insya Allah. Oke, cukup ya? Ya, siap. Oke, rekan-rekan semuanya. Gimana? Sepertinya udah larut ya, waktunya Pak Ikrar udah luar biasa. Janjinya 1 jam, cuman luar biasa beliau berikan lebih dari 1 jam, 2 jam lebih mungkin malah. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, terutama kepada Pak Ikrar. Agak sulit saya menghubungi beliau. Sebenarnya rencananya dari tahun lalu ya, cuman alhamdulillah malam ini kita bisa dapatkan waktu yang terbaik, yang tepat untuk Pak Ikrar bisa mengajari kita. Mungkin ada kata-kata penutup Pak Ikrar buat kesan teman-teman kita. Insya Allah kalau memang kita besok masih bisa mendapatkan waktu dan schedule MT-nya beliau, kita akan coba lanjutkan pelatihan-pelatihan yang lainnya ya, topik-topik yang lainnya. Mungkin ada kata penutup dari Pak Ikrar mengenai apa biar kita bisa tambah semangat, mungkin agar kita bisa juga ketemu di lain waktu ya Pak. Kalau dari kita Insya Allah kita sangat senang ya Pak Ikrar bisa berbagi dengan kita. Baik. Kalau tadi saya yang ngomong mungkin udah dapat 500.000 loh malam ini dari saya. Karena Pak Denny yang ngomong, jadi gue nggak ada kewajiban ngasih lo duit ya. Nggak apa-apa. Teman-teman, alhamdulillah terima kasih sekali saya sudah berbagi dengan kalian semua. Bagaimana sih melihat sales target itu di kehidupan kita? Penutup dari saya sederhana. Sales itu proses, bukan protes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, masih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus gila. Dengar berangkat umroh. Saya pamit ya. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sep. Saya assign dulu Mas Denny kalau masih mau bicara. Saya assign ke siapa ininya? Saya rekamannya bisa dapat di mana ya Mas Ikrar nanti? Rekamannya nanti akan ada kalau ada di desktop saya nanti akan saya berikan rekamannya. Tapi downloadnya sekitar 1,4 giga ya. 1,4 giga. Ini adminnya siapa ya? Di sini saya mau pindahin ini saya nih. Saya pindahin ke siapa ya? Kalau memang besar dikirim pakai Telegram aja, Pak Ikrar. Ada nanti Pak Denny aja, Pak Denny. Admin. Denny mana ya? Denny Surya. Denny Surya, Denny Octaviani, Denny Agus, Iis. Kita juga boleh Hartita. Saya ke Hartita atau saya ke Aini ya, boleh ya? Ini ada Kak Linda nih, Linda co-host. Oke. Thank you ya. Nanti saya akan kirimkan WhatsApp koneksinya untuk rekaman kita malam ini ya, sama PDF aja. Mantap. Materi juga ya. Terima kasih.